Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai di saat ini panjenengan semua bisa bersama-sama berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini wajib kita berikan kepada panjenengan, tentunya ada harapan-harapan tinggi. Nah, untuk mengawali ini, semoga saja di pertemuan kali ini kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita harus selalu menyampaikan salam kita kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di dunia. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini panjenengan semua dihadirkan di sini untuk menyimak. Mohon maaf sekali saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita hanya sekedar sharing, kita berkolaborasi. Ketika ada apa-apa nanti di dalam penyampaian, langsung saja tidak sungkan, panjenengan bisa angkat jarinya resken untuk memberikan komentar, untuk memberikan saran. Saya sangat terbuka sekali. Bapak Ibu, langsung saja ke materi. Budaya positif. Konsep budaya positif. Budaya itu berarti kan sudah dilakukan di dalam sebuah instansi sekolah, kalau kita laksanakan yang lainnya. Membudaya. Positif berarti arah yang baik. Nah, konsep ini ada beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana paradigma belajar kita memberikan pembelajaran kepada siswa. Yang kedua, disiplin positif. Kita membentuk kedisiplinan. Terus yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang ada dalam diri kita atau dalam diri siswa. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Tentunya setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Nanti akan saya coba terangkan di sini. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Tentunya jika kita melakukan sesuatu ada motivasi tertentu. Kita datang ke sini sebagai seorang guru, dari rumah pasti ada motivasi yang sangat besar, kita ingin mencerdaskan. Posisi kontrol guru. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol, kita nggak bisa di sini figur kita adalah sebagai dalang, figur kita adalah sebagai koki, kita meracik makanan, kita memberikan makon di dalam wayang itu tetapi tidak kontrol. Nah, posisi kontrol itu sangatlah besar perannya nanti di dalam pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas, terbentuknya keyakinan kelas seperti apa nanti. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini mungkin hal baru. Restitusi itu apa? Di dalam segitiga restitusi nanti ada konsep-konsep yang akan dilakukan ketika kita menemukan sebuah permasalahan dari. Kita lanjutkan pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mungkin orang lama, kita kuliahnya udah lama, kita lulusnya udah lama, tetapi paradigma baru ini diciptakan memang untuk refresh. Ketika kita memiliki pengetahuan yang kita dapatkan dulu ataupun kemarin, karena sifatnya ilmu pengetahuan itu berkembang, jangan sampai kita ketinggalan ilmu pengetahuan. Kita harus memiliki paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi ini kata yang sekarang lagi hangat-hangatnya. Apa-apa sedikit diferensiasi. Ini begitu diferensiasi. Apa sih sebenarnya makna diferensiasi? Apakah anak yang jumlahnya 30, 32 itu sama apa enggak karakteristiknya? Apakah mereka memiliki minat bakat yang sama? Nah, itu sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila berdasarkan kebutuhannya.
Di zaman sekarang saja di dalam zonasi kita nggak bisa memilih anak. Di dalam satu kelas kita tidak mungkin menemukan anak yang homogen dari berbagai latar belakang keluarga. Tentunya pendidikan kita juga harus berbeda. Kita harus sesuai dengan karakteristik mereka. Berdasarkan tahap perkembangannya, terkadang kita memaksa anak yang usia masih kelas 7 pengennya cepat dewasa, pengen cepat matang. Ketika ada anak melakukan sesuatu yang nggak bisa, terkadang seorang guru mengeklaim bahwa anak tersebut ternyata kemampuannya rendah. Kita sangat tahu bahwa anak memiliki tahapan perkembangan fisik ataupun mental. Jangan-jangan ketika sekarang kita memberikan pembelajaran, dia mudahnya ketika satu tahapan berikutnya. Tak jarang anak-anak kita yang sudah SMA datang ke tempat kita, ternyata luar biasa, mereka bisa berkembang sedemikian rupa. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, nah, kalau profil pelajar Pancasila itu Bapak Ibu pasti sudah sangat tepat. Coba dari sekian Bapak Ibu, saya hanya cek saja profil pelajar Pancasila yang pertama apa? Salah satu bagiannya. Terima kasih Pak Sarwi, beriman dan bertakwa. Kunci satunya Pak ya. Yang kedua, berkebinekaan global sesuai dengan Indonesia Raya Berbhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, bergotong royong. Gotong royong adalah sebuah upaya kita membentuk sebuah kebudayaan. Gotong royong. Indonesia sangat terkenal sekali. Yang keempat, mandiri. Tanpa kemandirian kita bergantung sama orang lain. Tanpa kemandirian kita selalu bergantung dari kemampuan orang lain. Kita nggak mau mandiri, kita nggak mandiri. Yang kelima, kreatif dan benar. Luar biasa. Bapak IPS ya punya. Semuanya beliau. Suhunya. Ini Bu yang terakhir bernama kritis. Kita lihat kemampuan anak-anak kita sekarang ketika diberikan pelajaran, mereka cuma double saja atau sering tunjuk jari atau sering bagaimana, kan kita harus mengupayakan untuk membangkitkan mereka bermalam kreatif. Ya, dalam balutan profil pelajar Pancasila kita coba menghadirkan diferensiasi dalam belajar. Kira-kira mampu apa? Ya. Kemudian ini contoh saja ketika kita mencoba untuk permainan, namanya begini. Anda dan teman Anda, panjenengan semua melakukan kegiatan, cobalah buka. Nanti salah satu panjenengan adalah seumpama A. Nanti posisi tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan, ya, bisa kanan, bisa kiri. Terus cobalah Anda bayangkan di dalam tangan itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Di situ sangat berharga. Nah, terus teman yang satunya itu berupaya untuk mempengaruhi supaya tangan teman panjenengan bisa, seakan-akan yang tertutup tangannya itu menyimpan sebuah apa? Sebuah kepentingan, sebuah prinsip atau apapun itu. Dan teman Anda berupaya sekuat mungkin bujuk, merayu, memotivasi supaya membuka. Nah, di situ nanti akan terjadi hal yang bagaimana? Apakah yang A itu membuka dengan sukarela, ataukah yang A tetap bersikukuh untuk mencoba untuk menggenggam tangan itu sebuah. Nah, itu salah satu permainannya saja. Nanti kita bisa praktekkan mungkin di lain waktu ya, untuk permainan tersebut antara memegang tangan dengan prinsip, dengan sebuah sesuatu yang sepertinya nggak ingin dilepaskan, teman yang lain mempengaruhi, menggelitik,
memberikan motivasi, meraih dan sebagainya supaya kan bisa saja. Ya, kita praktekkan nanti Bapak Ibu semuanya. Kita lewat saja itu nanti permainannya. Kemudian kita masuk. Ketika kita berhadapan dengan murid seperti yang di permainan tadi, ya, terjadi miskonsepsi kontrol. Miskonsepsi kontrolnya yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semua penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Membuat salah itu mampu menguatkan karakter murid kita. Itu miskonsepsinya. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita sebagai seorang guru lebih dewasa, lebih tua, merasa memang memiliki ilmu, terus berhak atas mereka, berhak untuk memaksa melakukan hal-hal yang memang benar ini, menegakkan kedisiplinan dan sebagainya, tetapi di sini rasa-rasanya kita berhak untuk memaksa. Konsepnya nggak sepakat. Ya, itu dari konsepsi. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di permainan tadi yang dipraktikkan Bapak Ibu. Ya, stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Murid kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Kalau yang stimulus responnya itu adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, seperti hanya kita menghilangkan miras di masyarakat. Yang dikontrol itu pedagang mirasnya atau yang meminumnya. Kalau di dalam teori ini yang akan kita lakukan adalah yang meminum. Ketika yang memiliki kontrol meminum tidak mau beli, tidak mau minum minuman keras, malah mungkin laku bagi yang menjualnya. Kalau kita menggunakan yang dihilangkan adalah penjual minuman kerasnya, sama aja. Yang pelakunya tetap mencari saja di mana tempat orang menjual minuman keras mungkin berapa kilometer dari situ mereka kesana. Nah, ini ditekankan pada murid ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, ya, dipaksa ketika rujukannya itu gagal. Tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita kolaborasi ngobrol sama baru. Bagaimana kamu melakukan? Bagaimana kamu kok motif kamu, keinginan kamu kalau kamu melakukan begini pasti ada sesuatu yang akan biasa mereka. Kita gali, kita berkolaborasi, konsensus. Nah, menciptakan pilihan-pilihan baru. Konsekuensinya apa? Terus model berpikir menang kalah. Di stimulus respon, di teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang salah. Menang. Setiap perilaku yang kita berikan memiliki konsekuensi menang dan menang. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif terdapat dua hal, ya.
Sebenarnya apa sih disiplin positif itu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Yang kedua, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Ini nyambung sekali, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Disiplinnya itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dia ini. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ataupun ancaman. Jadi kita mendisiplinkan murid itu kalau bisa penuh dengan sadar, tanpa memberikan imbalan. Bisa Pak, ini perkembangan zaman kita menuntut harus semacam itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan imbalan, dengan ancaman, efeknya ternyata tidak baik kepada teman-teman kita. Mereka akan melakukan itu ketika ada imbalan, ketika ada penghargaan, tidak tumbuh dari hati. Sebenarnya yang saya lakukan ini benar atau salah? Yang saya lakukan ini untuk siapa? Berakibat bagaimana? Disiplin positif adalah melakukan sesuatu dengan sadar. Terus di dalam disiplin positif kita harus meningkatkan nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernama kritis. Ibu Primarius Program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan keterampilan hidup, karena skill, hati percaya, lurus hati, berdengar, yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Nilai yang disepakati bersama ini kita munculkan sebenarnya pakai yang ya, tentunya dalam filosofi ajar Dewa Utara kita harus menuju pada profil pelajar Pancasila. Iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan fondasi gerakan mulia kebinekaan global itu sesuai dengan situasi kondisi yang ada di alam Indonesia. Negara kita gotong royong, itu merupakan ciri khas negara kita. Mandiri, kita harus bisa hidup mandiri, kita harus memiliki kompetensi mandiri, kreatif, kita harus mampu bersaing dengan orang lain, kita harus kreatif, nalar kritis, tidak mudah menerima sesuatu dari orang lain. Kita harus kritis lebih dahulu, apa yang akan kita lakukan ya. Tadi dengan profil Pancasila, kemudian di kebutuhan dasar manusia kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita dan murid terutama ya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Banyak kan? Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita adalah dalam rangka agar kebutuhan kita penuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia. Jadi kerja sebagai seorang guru itu sebenarnya pengennya apa? Sesuatu dalam bentuk hiburan, dalam bentuk ketegangan, dalam bentuk rekreasi itu memiliki kebutuhan tertentu. Ada 5, Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, kita bertahan hidup. Semoga kita semua diberi umur panjang, kita bermanfaat buat orang lain. Kita harus
bisa bertahan hidup. Kalau hidup sakit, hidupnya ketemu sama orang lain itu pasti tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Jadi kita harus bertahan hidup dengan baik, dengan sehat, dengan prima. Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Hadirnya kita, hadirnya anak-anak itu butuh kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Keberadaannya, eksistensinya itu mereka memang terkadang di usia mereka pengen berekspresi yang aneh-aneh. Itu memang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin diterima oleh teman yang lain. Terus penguasaan, mereka juga ingin diberikan tempat supaya dia memang terasa menguasai situasi, menguasai menteri waktu, menguasai materi. Mereka dianggap sebagai seorang yang prioritas dan sebagainya, yang mayor, bukan yang minor. Mereka butuh pengakuan. Nah, terus kebutuhan yang lain adalah kebebasan. Memang Bapak Ibu, kita pengennya bebas, tapi kita harus terikat dalam sebuah kesepakatan mungkin, sebuah keyakinan mungkin. Tidak mungkin kita lepas kendali. Dimanapun kita berada, kita tetap pada posisi kontrol yang biasa. Kebebasan, terus kesenangan. Ya, kita kerja juga dasarnya dari kesenangan. Kerja kita adalah hobi. Kalau hobi itu kaitannya dengan kesenangan. Walaupun hujan panas, walaupun mungkin kita sakit, kalau sudah hobi ya kita tetap melaksanakan. Mereka juga sama. Mereka melakukan sesuatu itu pasti ada dasarnya. Untuk kebutuhannya adalah untuk kesenangan. Contohnya, ini saya berikan contoh dalam kelas. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Terus, beberapa anak telah datang dan mengeluh. Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, siapa yang pernah mengalami kasus di kelasnya semacam ini? Ya, hal semacam ini mungkin terbiasa di kelas. Ya, ada anak yang iseng mengambil makanan dari temannya seperti yang ada dalam kasus ini. Kemudian ada pertanyaan yang memantik di situ. Kira-kira apa alasan Agus melakukan? Apa coba alasannya? Banyak kan di situ? Nah, kita harus dalami Agus itu. Kita harus mendalami Agus, kita tanya, kita dekati. Sepertinya dia melakukan apa sesuai dengan tadi kebutuhan dasar manusia. Oke, itu jadi sampai langsung justice. Di area pendidikan, di ranah pendidikan kita harus semuanya. Kita harus melakukan kolaborasi, konsensus. Kita harus ada komunikasi yang baik, yang mendalam. Dalam konteks penerapan disiplin, Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Agus melakukan apa? Ada jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kebutuhannya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia. Oh, ini yang kedua. Apabila Agus bapaknya ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Yang diambil itu mungkin temannya yang perhatian sama dia. Yang ketiga, apabila jawabannya Agus itu adalah dia merasa hebat karena temannya dari takut dan menurut kebutuhannya, kebutuhannya adalah penguasaan pengakuan bahwa yang memiliki kemampuan. Yang berikutnya, apabila jawabannya Agus karena dia merasa bosan dan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama.
keduanya adalah kebebasan. Ya, Bapak Ibu memberikan kamu memberikan banyak yang terus yang ingin kebebasan. Dan terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja, jadi dia udah kenyang, karena ada temannya, ya, yang menikmati ekspresi wajah temannya ketika diambil, yang kesal karena diambil makanannya, keduanya adalah kesenang. Bapak Ibu, dalam satu kasus saja berbagai macam jawaban yang diberikan dimungkinkannya jangan menjustice bahwa Agus itu sebenarnya kaya, kamu sebenarnya ngejek temanmu ya, kamu sebenarnya pengen mengatakan kamu ya. Dalam satu kasus sebenarnya jangan sampai kita dalam sebuah kasus ini karena ini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan orang lain, ya. Terus motivasi ini akan ada dua, internal dan eksternal. Internal dan eksternal, ya, dari dalam diri dan dari luar. Ya, dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka motivasi apa yang untuk menghindari ketidaknyamanan ketika dia melakukan sesuatu itu sebenarnya dia tidak diberikan hukuman atau mendapatkan penghargaan, biar saya dipuji, biar saya itu nanti dianggap begitu banyak, ya, untuk motivasi perilaku manusia. Terus di sini ada yang namanya hukuman. Hukuman itu apa, Bapak Ibu? Tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Hanya itu kalau pada saat pembelajaran itu tidak boleh belum diambil minum saja langsung. Kamu minum di kelas tidak boleh, kamu harusnya begini. Hukumannya biasanya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Pelanggaran yang di dalam kelas hukumannya tidak ada kaitannya, ya. Nah, terus berikutnya adalah konsekuensi. Nah, mereka lakukan memiliki konsekuensi. Ini biasanya terencana. Terus disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Karena kamu melanggar kata tertib bahwa upacara bendera harus memakai topi, sebagai konsekuensinya kamu harus begini. Dibikin mereka tidak nyaman, dibikin mereka itu menyesali perbuatannya, tetapi di situ sangat menyudutkan anak tidak diberikan kebebasan dan sudah melakukan dan guru selalu memonitor hari ini yang tidak berangkat ada pakai topi ini, hari besok yang tidak memakai ini, dan seterusnya, ya. Yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini bentuk penerapan terhadap gejala pelanggaran, terhadap pelanggaran itu sekalipun tidak bisa menggunakan yang berbalik. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Bandingkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebagai seorang pendidik, kita mesti menggunakan mengajarkan
mengingatkan anak kesalahannya dan juga berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Mungkin dengan pihak yang lain juga bisa mengajarkan untuk mencari solusi. Dia yang mencari solusi. Oh, kalau kamu anggap ini rumahnya itu. Oh, kalau kamu menganggap ini konsekuensinya harus tidak, tapi dia harus melalui proses kolaborasi mencari solusi. Lihat perbedaan dari ketiga model situasi ketika menghadapi pelanggaran. Kemudian kita tahu bahwa kita sebagai seorang guru harus memiliki kontrol ketika berhadapan dengan murid kita. Ketika ada sebuah pelanggaran, ada 5. Pertama, penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Penghukum itu apa? Ketika ada permasalahan langsung kamu ini itu buat rasa bersalah yang dibilangin kayak gini, harusnya gitu. Atau teman, ini teman pelanggaran ini memang kamu lakukan, saya dulu pernah melakukannya seperti itu. Seolah-olah kita sebagai teman dengan murid, saya pernah melakukan seperti itu. Tapi saya harusnya kalau pelanggaran ini saya tidak tahu. Ya, ini ada seolah-olah kita agak turun menjadi temannya. Saya pernah melakukan. Saya paham kamu itu adalah posisi yang salah. Sebagai pemantau, ya, sebagai pengawas, ya, satpam saja ya, pantau terus, tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal kita harusnya jadi sebenarnya kesalahan adalah tempat dia. Kesalahan adalah tempat dia untuk menemukan sebenarnya solusi apa ya. Kita harus menerapkan posisi kita sebagai seorang. Posisi kontrol apakah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Oh, Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah? Ya. Terus yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kontrol tadi ini kata-kata ini seolah-olah dalam posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus posisi kontrol apa lagi? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, karena kan kita ketika menangani sebuah kasus, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini seperti posisi kontrol apa? Kemudian, ayo lakukan demi Bapak ya. Ayo dong kamu melakukan ini demi saya, Ibu ya, melakukan ini. Nah ya, kita melayani anak kita ya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dikaitkan dengan posisi kontrol yang tadi. Posisi ini, pertanyaan tadi cocoknya dan posisi ya. Terus Bapak Ibu, selain kita menggunakan posisi kontrol kita dalam menghadapi sebuah kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan, seyogyanya sebelum kita tahu bahwa terjadi pelanggaran, kita harus menyiapkan terlebih dahulu, menyiapkan payung sebelum kita bikin apa coba? Kita bikin namanya apa? Ya, adalah
apa? Keyakinan kelas. Oh, kelas. Sama enggak ini? Keyakinan kelas, peraturan. Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan dengan cara macam ini. Bentukannya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat, lalu panjang lebar kalimatnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Sesuaikan kelasnya. Ini kelas 9 dengan kelas 7 tentunya berbeda ya. Terus semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Tidak datang dari saya, tidak datang dari kelas, dari sekolah tidak, tapi itu nah, ulik tuh kesepakatan yang mau pengennya seperti apa. Boleh diamalkan di kelas, ya kan? Terus boleh tidak kalian keluar ruangan tanpa izin. Tapi ingat dalam kendaraan kok tidak langsung dari saya, mungkin tahu-tahu datang seorang guru. Ini loh peraturan kelasnya kayak gini. Ini loh peraturannya. Ini yang harus saya lakukan ya. Murid itu seperti robot, ya, diatur dengan skema khusus dengan batasan-batasan. Kita itu bukan robot, mereka lagi sedang mencari-cari. Mereka akan berpikir, diajari untuk berpikir ulang, diajari untuk mereka sebenarnya ini mereka pasti kalau semacam itu mereka pasti merasa diposisikan sebagai seorang manusia, memanusiakan manusia. Ya, setelah pembentukan keyakinan kelas tadi, kita masuk ke segitiga restitusi, Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu adalah sebuah pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, prosesnya menggunakan dialog. Dialog di dasarnya adalah dialog yang dijalankan untuk agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab melalui dialog atas kesalahan yang dilakukan. Jika seorang murid melakukan sebuah kesalahan yang layak bagi seorang guru di posisi yang tadi sudah saya katakan sebagai membuat rasa bersalah dan seterusnya manajer dengan mencoba untuk berdialog. Kita panggil anak ke depan di hadapan kami duduk bareng dengan mereka. Ada kasus yang sangat riskan berkaitan dengan mungkin diri orang tua, jangan di tempat umum, lakukan dialog itu. Bisa ya ketika dialog kita pelan-pelan, ketika di anak itu nanti ada puas sebabnya yang melakukan darinya, diarahkan mereka untuk menghasilkan anak yang mandiri dengan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, bahwa apa yang dia lakukan benar-benar mereka itu sadar bahwa dia melanggar keyakinan, melanggar sesuatu yang sudah mereka ciptakan sendiri bersama dengan teman-temannya, bersama dengan gurunya, malah dia sebagai wujud tanggung jawabnya dia ya, kita terapkan segitiga restitusi
yang paling dasar adalah kita menstabilkan identitasnya. Coba di situ, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Salah itu proses pembelajaran, ya. Yang saya katakan tadi, bahwa salah itu kan wajar. Setiap orang sedang melakukan kesalahan, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Contohnya kalimat yang bisa digunakan, ibu juga pernah melakukan itu, bapak juga pernah melakukan itu, bapak pernah dalam melambat, tapi bapak tidak pernah melakukan perkara yang bermasalah. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tidak mau mencari siapa yang salah. Siapa yang tidak bisa kamu umat konsekuensi aku atau sebelum besok berangkat ke sekolah kita stabilkan identitasnya dulu, dia mencari solusi dari permasalahan itu. Wajar kan semacam itu, kita bisa dicoba orang lain tetap membangga. Jika kita ada sesuatu yang kita inginkan, kita tetap pulang. Kemudian Bapak Ibu, maka berikutnya dalam pendidikan manusia adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip yang perilaku berupaya memenuhi suatu perbuatan. Dia melakukannya itu atas dasar tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ada alasannya kenapa melakukan perkara. Dia mungkin ketika menyontek, kenapa melakukan itu? Dia melakukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kenyataan ini sama, kita tidaknya. Kita tidak sebagai posisi yang kuat yang harus begini kamu sama saja. Seperti kita ada di pihaknya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dia melakukan sesuatu, ada yang dia lindungi. Kesalahan ketika bertengkar, ketika dia melakukan pemukulan, seringnya dia datang terlambat karena lapar, anjing, dia melindungi perutnya, Pak. Jangan disalahkan dong perutnya, manusiawi kalau kayak. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi, ya kan? Datang terlambat, kenapa mungkin bertipis, masa kita menyalahkan biologis kita? Dia terpotong. Sudah jangan pakai ya. Dia nggak mungkin jalannya sama. Kayak ada sebuah pelanggaran yang kita lihat bukan kesalahan. Tapi ya kita mulai dari dulu. Kita perbaiki. Tapi kita langsung. Kita terus ini. Terus setelah dia tahu, kemudian kita tanyakan, kita hubungkan dengan keyakinan, ya, kemudian telah dibentuk bersama-sama dan saksikan ini ketika satu poin saya berikan, kamu sudah menulis, kamu mengusulkan, akhirnya kita komposisikan ini loh keyakinan kelas dan A yang terus nilai apa yang telah disepakati seperti apa gambaran sebuah proses
yang menekan. Nah, melakukan pelanggaran tetapi masih ditanya berpikir yang ada kita nggak sampai. Saya tuh pelanggarannya cuma terlambat, kok suruh memikirkan gambaran sebuah kelas yang ideal menekan. Sadarkan mereka bahwa gambaran sebuah kelas yang ideal dia nggak mungkin ya pengen kelas berantakan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa ya menjadi yang terbuat ada 3 fungsi tadi ulang lagi. Ketiga institusi itu menstabilkan identitas ya. Terus yang kedua validasi tindakan. Yang terakhir adalah mengingatkan mereka untuk menghasilkan diri. Terus kita sampai ke praktik penerapan segitiga restitusi. Jadi paham ya bahwa atletik itu terbagi dari 2, satunya nomor di lintasan lari, satunya di nomor teknis ya. Di lari itu ada lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh. Sekarang kita harus tahu lari jarak pendek itu berapa meter saja ya. Ada yang bisa menentukan? Masuk. Ya udah, kamu ikut gabung di kelompok ini saja. Saya terangkan, terus nanti kamu saya ya. Anak-anak tetap menjadi anak yang baik. Sekian dulu dari Pak Eri pelajaran kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ya? Duduk Mbak. Sebentar ya. Ya, Ayu tadi ketika pelajaran saya, kamu terlambat ya? Iya Pak. Pelajaran itu kan setelah istirahat. Kenapa kamu terlambat? Saya dari istirahat. Dari besok? Iya. Kan sudah ada waktu istirahat. Kok masih kondisi? Antri Pak. Diisi antri. Oh, bisa banyak. Besok lagi ketika kamu mau kondisi, mestinya sudah memperkirakan waktu istirahatnya sekian menit. Kamu harus bisa membagi kapan kamu mungkin ke kantin, kapan kamu mau kondisi dan sebagainya, sehingga ketika masuk kamu sudah jamnya gitu ya. Terus alasan lain kenapa kamu kok kondisi bisa selama itu? Jadi waktu saya lagi tulis itu saya ke gudang terus saya buka Makanya sampai 10 menit ya kan? Kadang ada anak setelah istirahat itu memang terlambat, tapi nggak selama kamu ya, tidak selama kamu, dan paling hanya sekitar 2 menit, 3 menit ya, mereka tahu itu sudah jamnya jam masuk ya. Kamu merasa bersalah ya di situ? Salam ya. Ayo, kamu terlambat, kamu posisinya adalah bersalah. Terus kesalahan kamu dikaitkan dengan keyakinan kelas, kira-kira apa yang salah? Saya kurang disiplin. Pada kedisiplinan di keyakinan kelas kita sudah membahas tentang kedisiplinan waktu masuk ke kelas ya. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu mengalami keterlambatan? Harusnya saya
Mau mengulangi lagi apa ya? Gimana caranya? Saya setelah mengkondisi waktu hamil kelas itu seperti diperkirakan, terus nanti Gitu ya, dia harus diperkirakan supaya waktunya tepat ya, biar keyakinan kelas tetap terjaga. Gitu ya Mbak. Terus dalam pembelajaran nanti ketika kamu terlambat, Hari tetap mempersilahkan. Hari akan bertanya, akan mencoba berdialog dengan kamu setelah pelajaran, biar kamu tidak kehilangan hak saat pelajaran. Gitu gitu. Lanjutkan lagi ya. Ya. Silakan. Hari ini saya telah berbincang dengan Pak Heri tanpa paksaan maupun dimarahi. Jadi saya lebih leluasa saat berbicara dengan Pak Heri. Dari perbuatan yang saya lakukan, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan melanggar tata tertib kedisiplinan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan berusaha Kamu kenapa telat lagi sih? Ya barang aku cuma telat 10 menit. 10 menit dari mana? 20 menit? Enggak, kata siapa? Kata Joko. Apa sih Jamal? Apa sih? Apa? Ayo, cepat. Waalaikumsalam. Andira ya? Ya, silakan dulu. Ya. Andira, Pak Heri mendengar laporan dari ketua kelas. Katanya tadi bertengkar kamu ya? Bertengkar? Iya. Kenapa itu? mungkin karena Kalau emosi. Kenapa sampai kebawa emosi? Yang masalah apa sebenarnya? kalau itu kan udah terlambat makanya takutnya tuh memperlakukan sekelas gitu. Ya, Andira, apa yang kamu lakukan terhadap siswa satu itu Hari? Kalau ada yang terlambat itu Pak Heri juga sebenarnya nggak nyaman ketika kita sudah pelajaran. Hal semacam itu biasa, tapi jangan sampai terbawa emosi sampai pertengkaran dan sebagainya. Ya, pertengkaran yang semacam apa tadi sampai bagaimana? Tidak terjadi pemukulan sampai terjadi pemukulan. Ya, kalau bisa ketika kamu melakukan apa nggak setuju semacam itu kan bisa dilaporkan kepada saya di hari berikutnya. Jangan langsung kamu tanya, apalagi terjadi pertengkaran. Coba kalau itu tidak dilerai sama teman-teman, kamu sudah melakukan pertengkaran yang hebat, kamu tahu ruginya bagaimana? Kamu nggak ruginya ketika ada pertengkaran di dalam kelas. Apa coba ruginya? Yang lainnya mau fokus belajar, ternyata malah itu dengan pertengkaran. Padahal maksud saya sebenarnya baik, ya. Kalau pertengkaran itu masuk ke dalam keyakinan apa? Kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Masuk di pelanggaran keyakinan kelas apa? Ya. Menghargai dan menghormati sesama anak satu kelas. Itu kan keyakinan kita. Apa mau dirubah tidak menghargai begitu enggak kan? Tetap kita harus menjalankan keyakinan ya. Andira, ketika kita situasi kelas itu kondusif, pembelajaran berlangsung dengan baik, meskipun ada anak yang bersalah, biar nanti diselesaikan di ruang yang berbeda dengan gurunya. Jangan selesaikan sendiri. Nanti kalau kamu marah, kamu ledak, nanti hal-hal lain bahkan tidak hanya mengganggu saja, tetapi ada dendam, ada ancaman. Itu ya, paham ya? Apa yang kamu lakukan sekarang ketika sudah mengetahui efek-efeknya saat bergerak? Mengontrol emosi. Terus apa lagi?
tidak bisa ikut campur. Itu ya, dua cukup ya. Tidak campur permasalahan. Oke ya, gitu ya. Bisa untuk dilaksanakan dengan baik. Diingat ya, gitu ya. Ya, silakan kembali. Ya. Hari ini saya sudah berbincang dengan Pak Heri tanpa paksaan, tekanan maupun dimarahi, yang membuat saya menyadari bahwa perbuatan yang telah saya lakukan sebelumnya sangatlah keliru dan melanggar banyak sekali aspek. Di sini saya berjanji akan berusaha untuk mengontrol emosi saya dan tidak ikut campur dengan urusan orang. Ya, kita sudah sampai di penutup. Tidak terasa waktu begitu cepat dalam kita belajar, dalam kita mengkaji ilmu. Sepertinya waktu kita sangat kurang sekali ya. Karena mungkin materinya asik ya, Bu ya. Iya. Sangat asik ya. Karena ini berkenaan dengan kita semua. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, keprofesionalan, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berrefleksi dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu merupakan standar nasional pendidikan. Bapak Ibu, sebagai penutup, di situ sudah dihadirkan kepribadian tertanam dalam diri kita. Meskipun kurikulumnya nanti gonta-ganti, meskipun kurikulumnya nanti berkembang ataupun menyusut, kita nggak tahu ke depan, kita harus memiliki kepribadian. Yang kedua, profesional. Kita guru, kita harus profesional. Jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh aturan yang nggak jelas. Terkadang kita terpengaruh oleh paradigma yang menyesatkan. Kita harus profesional. Guru itu jiwa kita. Kemudian sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dalam posisi kontrol saat ini. Kita makhluk sosial. Sehari-hari kita berada di masyarakat, kita berada di sekolahan bersama dengan teman kita, satu kantor dengan siswa juga, itu bentuk sosial. Ya, kita tidak mungkin lari dari sifat kita sosial. Dirinya sebagai among, sebagai manajer, tadi sudah posisi kontrol, yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Yang kemarin-kemarin mungkin Bapak, Ibu, guru, atau mungkin saya, lebih tepatnya memposisikan diri sebagai penghukum. Tidak memakai pakaian yang benar. Mas, tidak pakai pakaian benar, push up 5 kali. Mas, rambut kamu itu panjang, kamu tuh gini harus dicukur. Itu membuat rasa bersalah. Nah, itu biasanya hadir di dalam keseharian kita. Tetapi kita bedah dari pembelajaran ini atas dasar dari kodrat anak dan zaman. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh mendeskripsikan anak, kita nggak boleh membuli anak. Rambutmu panjang harus tidak. Kita dekati mereka, kita ajak ngobrol mereka, kenapa sih rambutnya gondrong, pengennya seperti apa dan bagaimana. Itu sebagai manajer, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri. Nah ini insan mandiri ini kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberikan konsekuensi apapun ketika dia nggak tahu kesalahannya itu apa. Dia belum tahu kesalahannya apa, disebabkan oleh siapa, dia itu melakukan itu karena apa, tiba-tiba kita sudah ini loh pemainnya kayak gini. Kalau kayak gitu ya seperti lalu lintas aja, gak pakai helm, benda ya. Nah berapa merah juga, tapi kita enggak, kita di lingkungan sekolah pembelajaran barangkali dia baik, barangkali manusia tempatnya salah manusia, dia baik, saat dia terpengaruh dari orang lain. Insan yang mandiri, merdeka, tanpa ada kegiatan dari apapun dan bertanggung jawab.
dan nasional pendidikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Itu sebagai penutup refleksi mungkin yang sudah saya berikan dalam pemberian diseminasi ini. Mungkin ada hal yang pengen didalami lagi, nanti kita siap berkumpul dalam sebuah apa yang ada yang namanya forum Upacara. kita bisa berbagi praktek ya Pak ya, melalui daring maupun melalui luring. Kita hanya beberapa menit di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu demi saya, ya mungkinnya, dan ya demi anak didik kita supaya kita bisa maju dengan paradigma yang ya, mohon maaf ketika ada kesalahan yang benar hanya menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan adalah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.